Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Cinta, kesetiaan, dan pengkhianatan seringkali berjalan berdampingan dalam kehidupan manusia. Tidak semua hubungan berakhir bahagia. Tidak semua pernikahan dipenuhi oleh janji yang ditepati. Ada kalanya orang yang paling kita cintai justru menjadi orang pertama yang menusuk dari belakang. Adalah Nabila Az-Zahra. Seorang wanita yang selama ini dikenal lemah lembut, penuh pengertian, dan setia kepada suaminya. Arman Prasetya, Teddy. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Nabila selalu menjadi istri yang taat, pendamping yang setia, dan pendorong semangat bagi sang suami yang tengah membangun karier di sebuah perusahaan besar bernama Prasetya Global Corp. Perusahaan itu terlihat seperti milik keluarga besar Arman, tapi siapa sangka ada rahasia besar yang Nabila simpan rapat-rapat selama ini. Nabila bukan wanita biasa. Ia bukan hanya istri dari seorang manajer di perusahaan itu. Ia adalah pewaris tunggal dan pemilik sah perusahaan tersebut. Warisan dari ayah angkatnya yang telah membesarkannya sejak kecil dan menganggapnya seperti darah daging sendiri. Namun, karena trauma masa lalu dan sifat rendah hati, Nabila memilih menyembunyikan identitasnya. Ia ingin tahu siapa saja yang benar-benar menghargai dan mencintainya, tanpa melihat status dan kekayaannya. Arman, yang semula sosok suami penyayang, lambat laun berubah dingin. Perhatian yang dulu hangat kini berganti dengan sikap acuh dan penuh rahasia. Nabila merasakan ada yang tidak beres, namun ia tetap bertahan, meyakinkan dirinya bahwa mungkin suaminya hanya lelah atau tertekan oleh pekerjaan. Namun semua keraguan itu pecah ketika Nabila menerima laporan dari seseorang yang tak dikenal, mengabarkan bahwa Arman berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri, seorang wanita ambisius bernama Tasha. Didorong oleh emosi dan rasa kecewa yang mendalam, Nabila mendatangi kantor Arman untuk mengkonfrontasi wanita itu. Tapi yang ia dapat bukanlah permintaan maaf atau penyesalan, melainkan penghinaan di depan umum, ditampar suaminya sendiri di depan semua karyawan, karena dianggap memalukan dan cemburu buta. Ia dipermalukan, dijatuhkan harga dirinya, dan yang paling menyakitkan, Arman lebih memilih membela wanita yang menjadi duri dalam rumah tangga mereka. Namun yang tidak diketahui oleh Arman dan Tasha adalah, Nabila bukan wanita yang bisa diinjak-injak seenaknya. Ia bukan korban yang akan menangis dalam diam dan mengalah. Ia memiliki kekuatan, kuasa, dan kecerdasan yang cukup untuk membalikkan keadaan. Di saat banyak orang menganggapnya lemah, Nabila mulai menyusun rencana yang akan mengubah hidup mereka semua. Bagi Nabila Az-Zahra, rumah bukanlah sekadar tempat berteduh dari panas dan hujan, tetapi pelukan hangat yang menyambut setiap kepulangan, dan tempat di mana tawa dan cinta tumbuh subur setiap hari. Hidupnya bersama Arman Prasetya Muituntom, sang suami, adalah gambaran dari cinta yang tenang, sederhana, dan menguatkan. Pernikahan mereka telah memasuki tahun ke-5. Namun, cinta di antara mereka masih terasa seperti pengantin baru, hangat dan memabukkan. Setiap pagi, Arman selalu membangunkan Nabila dengan kecupan lembut di kening, lalu berbisik, "Kamu tahu nggak? Hal terbaik yang pernah aku lakukan dalam hidup ini adalah menikah sama kamu." Dan Nabila akan terkekeh pelan, menggenggam tangan suaminya sambil menatap mata lelaki itu dengan penuh rasa syukur. Nabila bukan wanita yang banyak menuntut. Ia menjalani kehidupan rumah tangga dengan hati yang ringan. Ia memasak sendiri untuk suaminya, mengurus rumah, dan kadang-kadang membantu kegiatan sosial sebagai sukarelawan. Ia tidak pernah menceritakan siapa dirinya sebenarnya, seorang pemilik saham mayoritas di Prasetya Global Corp, tempat Arman bekerja sebagai manajer.
Ia ingin hidup seperti wanita biasa. Dan ia berhasil. Arman tidak tahu siapa Nabila sebenarnya. Ia mencintai Nabila karena kelembutan dan kesederhanaannya. Karena cara Nabila selalu mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Karena Nabila selalu hadir, bahkan di saat paling sulit sekalipun. Arman sering berkata bahwa Nabila adalah satu-satunya alasan ia bisa kuat dan fokus dalam meraih mimpinya. Pernikahan mereka tanpa konflik berarti. Sesekali ada pertengkaran kecil karena hal-hal sepele seperti siapa yang lupa membuang sampah, atau karena Arman lupa menjemput laundry. Tapi semuanya selalu berakhir dengan pelukan dan tawa. Tidak pernah ada dendam, tidak pernah ada jarak. Di hari Minggu, mereka punya kebiasaan sarapan di taman belakang rumah. Nabila akan membuat roti panggang isi alpukat dan telur, sementara Arman menyiapkan kopi favorit mereka berdua. Mereka duduk berdampingan, menikmati matahari pagi sambil membicarakan rencana masa depan, anak, liburan ke Eropa, atau cita-cita membeli rumah di dekat danau. "Aku pengen punya anak tahun ini, Bi," ujar Arman suatu pagi sambil memegang tangan Nabila. "Anak perempuan, namanya Naira, cantik kayak kamu." Nabila tertawa pelan. "Kalau laki-laki, namanya Revan, ganteng, tinggi, pintar, romantis kayak aku." Tawa mereka pecah bersamaan. Momen-momen kecil seperti itu membuat rumah mereka seperti surga kecil yang tak ingin ditukar dengan apapun. Arman juga sangat perhatian. Ia selalu memastikan Nabila tidak kelelahan. Saat Nabila sedang haid dan merasa sakit perut, Arman tak segan membelikan coklat hangat dan memijat punggungnya. Saat Nabila flu, Arman memasakkan sup ayam meski rasanya kadang aneh. Tapi itulah cinta. Tidak perlu sempurna, cukup hadir, cukup nyata. Bagi Arman, Nabila adalah rumah. Dan bagi Nabila, Arman adalah dunia. Kehidupan mereka begitu tertata. Arman bekerja keras di kantor, menunjukkan dedikasi dan ambisi yang luar biasa. Nabila, dari balik layar memantau pergerakan perusahaan tanpa sepengetahuan siapapun. Ia memang tak ingin ikut campur, tapi sebagai pemilik, ia selalu tahu apa yang sedang terjadi. Namun ia percaya, Arman mampu membangun karirnya sendiri tanpa bantuan. Itulah sebabnya ia tak pernah menunjukkan kuasanya. Mereka juga sering berbagi mimpi. Suatu malam mereka berdua duduk di balkon, memandangi bintang-bintang. Arman berkata, "Kalau nanti aku jadi direktur, aku mau ajak kamu keliling dunia, biar semua orang tahu kamu istri paling hebat." Nabila hanya tersenyum. Dalam hati ia tahu, Arman tak perlu jadi direktur untuk membuatnya bahagia. Kehadiran pria itu saja sudah cukup. Tahun-tahun awal pernikahan mereka diwarnai dengan berbagai momen indah. Liburan ke Bali di tahun pertama pernikahan, malam Natal pertama sebagai pasangan suami istri yang mereka habiskan dengan nonton film dan membuat kue coklat. Bahkan ulang tahun pernikahan keempat mereka yang dirayakan dengan makan malam sederhana di pinggir pantai Ancol. Tak ada wanita lain. Tak ada bayangan perselingkuhan. Tak ada jarak. Nabila percaya sepenuhnya pada Arman, dan Arman terlihat mencintainya tanpa syarat. Mereka bahkan masih saling mengirim pesan romantis di tengah kesibukan. Arman akan mengirim pesan, "Sudah makan, sayang?" Atau, "Jangan lupa minum air putih ya, nanti sakit." Sementara Nabila membalas dengan emoji hati dan ucapan semangat. Lingkungan mereka juga mengenal mereka sebagai pasangan harmonis. Tetangga-tetangga sering menyebut mereka pasangan idaman. Bahkan anak-anak kecil di sekitar rumah sering meminta Nabila dan Arman bermain saat sore hari. Mereka tak hanya pasangan yang romantis, tapi juga ramah dan hangat bagi orang sekitar. Di balik semua itu, Nabila merasa menjadi wanita paling beruntung. Ia menemukan cinta sejati. Lelaki yang menerimanya apa adanya. Lelaki yang mencintainya bukan karena kekayaannya, melainkan karena jiwanya. Setidaknya, itu yang ia percaya. Tak pernah sedikit pun terlintas dalam benak Nabila
bahwa kebahagiaan yang ia genggam erat bisa hancur begitu cepat. Ia tidak tahu bahwa awan hitam tengah menggantung di atas langit rumah tangganya. Ia tidak tahu bahwa pelukan hangat yang setiap malam menenangkannya, suatu hari akan terasa asing dan dingin. Dan yang paling ia tidak tahu, seseorang di luar sana, diam-diam sedang menunggu waktu untuk merusak segalanya. Tapi semua itu belum terjadi, belum. Saat ini, dunia Nabila masih utuh. Arman masih miliknya, rumah mereka masih penuh tawa, dan cinta masih terasa nyata. Pagi itu, aroma kopi buatan Arman menyebar memenuhi dapur. Nabila sedang mengiris buah untuk sarapan mereka berdua ketika ia mendengar suara langkah kaki suaminya yang tergesa turun dari tangga. "Sayang, aku buru-buru hari ini. Ada meeting mendadak jam 8, kata Arman sambil merapikan dasinya di depan cermin dekat pintu. Nabila tersenyum dan menyodorkan termos kopi yang sudah ia siapkan. "Kopinya udah aku buatin, Mas, sama roti isi kesukaanmu. Bisa dimakan di jalan." Arman mengambil termos itu, tapi tak sempat mencium kening Nabila seperti biasanya. "Makasih ya, nanti aku kabarin kalau sudah selesai meeting." Ia cepat-cepat keluar dari rumah, menyisakan bayangannya yang terburu-buru. Nabila berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya yang menjauh. Ada yang terasa ganjil pagi ini, tapi ia tidak berpikir jauh. Ia hanya mengira Arman sedang benar-benar sibuk, apalagi ia tahu bahwa divisi tempat Arman bekerja memang sedang mempersiapkan peluncuran proyek baru perusahaan. Namun pagi-pagi buru-buru itu bukan hanya terjadi sekali. Dalam 2 minggu terakhir, Arman semakin sering pulang malam dan terlihat lebih lelah dari biasanya. Ia juga mulai jarang bercerita tentang pekerjaannya seperti dulu. Biasanya, Arman selalu antusias menceritakan hari-harinya di kantor, tentang klien yang sulit, bos yang perfeksionis, atau bahkan soal karyawan baru yang lucu. Tapi kini, ia lebih sering menjawab dengan singkat, bahkan kadang hanya senyum dan berkata, "Biasa aja sih, nggak ada yang penting." "Mas, kamu capek banget ya?" tanya Nabila suatu malam saat melihat Arman tertidur di sofa ruang tamu. Laptop terbuka di meja depan, berisi laporan keuangan yang seharusnya ia review. Arman membuka mata sejenak dan mengangguk. "Banget, Bi. Banyak banget yang harus aku kerjain. Kadang rasanya pengen kabur aja dari semua ini." Nabila tersenyum dan duduk di sebelahnya. "Kamu harus jaga kesehatan, Mas. Jangan sampai terlalu memaksakan diri." Arman menatapnya, tapi tatapan itu terasa sedikit hampa. Sejenak, Nabila merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang asing, bukan Arman yang biasanya hangat dan penuh semangat. Namun ia mengusir perasaan itu cepat-cepat. Mungkin suaminya memang sedang lelah. Nabila memilih percaya. Lagi pula, selama ini Arman tak pernah memberinya alasan untuk curiga. Hari-hari berlalu dan perubahan kecil itu terus terjadi. Arman mulai lebih sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Ia juga menambahkan sandi baru untuk membuka layar, bukan lagi sidik jari seperti sebelumnya. Ketika Nabila menanyakan hal itu, Arman hanya berkata santai, "HP kantor sekarang ketat keamanannya, jadi harus ganti sistem." Nabila mengangguk, mencoba menerima penjelasan itu. Tapi ada kalanya ia terdiam lama, memandangi ponsel suaminya yang selalu diletakkan menghadap ke bawah di meja makan. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film di ruang keluarga, ponsel Arman bergetar beberapa kali. Arman langsung mengambilnya dan menjauh ke dapur dengan alasan mencari air. Nabila tidak menanyakan apapun, tapi dari sudut matanya, ia sempat melihat nama Tasya muncul di layar. Sekilas saja, terlalu cepat untuk berpikir macam-macam. Dan Arman kembali dengan wajah tenang, seolah tak terjadi apa-apa. "Mau air juga?" tanyanya sambil menyodorkan botol pada Nabila. Nabila tersenyum, lalu mengangguk. Ia tak mau berprasangka buruk. Tanda-tanda itu makin sering muncul.
Arman mulai enggan mengangkat telepon saat bersama Nabila. Ia juga menjadi lebih protektif terhadap laptop dan dokumennya, bahkan meletakkannya di laci terkunci. Padahal sebelumnya, semua itu selalu terbuka di meja kerja rumah mereka. Suatu hari, Nabila melihat setitik bekas lipstik samar di kerah kemeja putih yang baru saja ia cuci. Warnanya merah muda, bukan warna yang biasa ia pakai. Tapi Arman tidak pernah memakai parfum wanita, dan ia jarang berinteraksi dekat dengan orang di luar kantor. "Mas, ini kenapa ada bekas kayak gini?" tanyanya sambil menunjukkan kerah kemeja itu. Arman terlihat terkejut sesaat, namun langsung tertawa kecil. "Hah? Mungkin waktu di lift ketempelan dari staf marketing yang numpang lewat. Kamu tahu sendiri, mereka kadang suka berdempetan di jam sibuk. Aku juga nggak sadar, Bi." Nabila tertawa pelan. "Iya juga sih, tapi lain kali hati-hati ya. Bisa disangka macam-macam kalau ada yang lihat." Arman mengangguk, lalu mencium kening Nabila. "Aku cuma punya kamu, Bi. Jangan terlalu khawatir." Dan dengan kalimat itu, Nabila menyingkirkan lagi semua keraguan dari benaknya. Tapi yang paling membuat Nabila mulai terusik adalah saat Arman mulai sering lupa tanggal-tanggal penting. Ulang tahun pernikahan mereka yang kelima nyaris dilupakan oleh Arman. Padahal Nabila sudah menyiapkan makan malam sederhana di rumah, lengkap dengan lilin, kue, dan lagu kenangan mereka. Tapi Arman baru pulang jam 9 malam, dengan wajah lelah dan bau parfum berbeda. "Ya ampun, Bi, maaf banget. Aku benar-benar lupa," ucap Arman saat melihat meja makan yang dihias cantik dan tatapan mata Nabila yang sedikit meredup. Nabila hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, aku tahu kamu sibuk. Aku cuma pengen merayakan sedikit aja, tapi nggak masalah." Malam itu mereka tetap makan malam bersama. Tapi rasanya tidak sama. Senyum Arman tak sepenuh biasanya. Pelukannya tak sehangat dulu. Dan pandangannya seolah tak benar-benar melihat Nabila. Namun Nabila tetap memilih percaya. Ia mengabaikan semua gejala kecil itu. Ia memaksa hatinya untuk tidak berpikiran buruk. Ia ingin terus menjadi istri yang sabar, pengertian, dan tidak mudah curiga. Ia tidak tahu bahwa semuanya bukan sekadar kebetulan, bahwa perlahan-lahan cinta yang selama ini ia jaga sedang digerogoti oleh pengkhianatan yang perlahan merayap masuk, sunyi, tapi mematikan. Dan Tasya, nama yang muncul dalam pesan singkat itu, akan menjadi pusat dari badai besar yang menunggu di depan. Tapi saat ini Nabila belum tahu apa-apa. Dia masih percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal tidak. Hari-hari Nabila mulai dipenuhi dengan perasaan asing. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dari sikap Arman, tapi juga dari getaran yang mengelilingi rumah mereka. Suara tawa Arman sudah tak seceria dulu. Tatapan matanya sering kosong, seperti sedang memikirkan hal yang tak bisa ia bagi. Dan yang paling Nabila rasakan, ada jarak. Bukan yang kasat mata, tapi yang menyusup pelan ke dalam hati. Ia mulai merasa bahwa suaminya ada secara fisik, tapi tidak sepenuhnya hadir secara emosional. Dan perlahan, keyakinan yang selama ini ia bangun mulai retak. Suatu sore, saat Arman belum pulang dan suasana rumah lengang, Nabila sedang membersihkan meja kerja suaminya. Di laci bawah, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah bon makan malam dari restoran mahal di pusat kota. Tanggal pada bon itu persis dengan malam ulang tahun pernikahan mereka. Malam saat Arman berkata bahwa ia lembur di kantor hingga larut malam. Nama restorannya, Cafe Mirabelle, tempat yang biasa dikunjungi pasangan untuk makan malam romantis. Nabila memegang bon itu lama. Ada 2 minuman wine yang dipesan, dan 1 hidangan untuk 2 orang. Jelas ini bukan makan malam sendiri. Dan yang lebih mencolok, ada nama pelayan yang mencatat, Tasya. Nama yang sebelumnya pernah muncul singkat di layar ponsel Arman. Perut Nabila terasa melilit. Tapi ia mencoba tetap tenang. Ia lipat bon itu, dan menyimpannya diam-diam.
Matanya menatap kosong keluar jendela. Ia tidak menangis, tidak marah. Belum, karena belum ada yang benar-benar pasti. Tapi untuk pertama kalinya, hatinya berkata, ada sesuatu yang disembunyikan Arman. Beberapa hari kemudian, Nabila memutuskan datang diam-diam ke kantor Arman. Ia berdalih ingin memberikan makan siang karena katanya Arman sibuk dan tidak sempat keluar. Dengan bungkusan makanan di tangan, ia melangkah ke dalam gedung megah milik Prasetya Global Corp, perusahaannya sendiri yang selama ini ia awasi dari balik layar. Tak ada satupun karyawan yang tahu bahwa wanita sederhana bernama Nabila adalah pemilik saham terbesar sekaligus pewaris tunggal dari pemilik sebelumnya, kakeknya. Nabila ingin hidup biasa, dan ia berhasil menjaga rahasia itu selama ini. Saat ia sampai di lobi, seorang resepsionis muda menghampirinya. Selamat siang, Ibu. Bisa saya bantu? Saya istri Pak Arman. Saya hanya ingin mengantarkan makan siang, jawab Nabila ramah. Resepsionis itu tampak gugup. Oh, baik, Bu. Tapi Pak Arman sedang rapat dengan Bu Tasya di ruang presentasi. Apakah Ibu ingin menunggu? Nabila mengangguk. Tapi hatinya menegang saat mendengar nama itu lagi. Tasya. Nama yang kini mulai muncul terlalu sering. Ia duduk di sofa ruang tunggu. Matanya memandangi jam yang berdetak pelan. 15 menit berlalu, lalu 20. Saat ia hendak berdiri dan menanyakan ulang, tiba-tiba suara tawa terdengar dari ujung lorong. Nabila menoleh. Langkah Arman muncul dari arah ruang meeting, berjalan berdekatan dengan seorang wanita muda, berambut sebahu, dan berdandan anggun. Wanita itu menatap Arman dengan tatapan penuh kekaguman, dan tangan mereka nyaris bersentuhan saat berjalan. Terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja, dan yang lebih menghancurkan, saat Arman melihat Nabila berdiri dengan makanan di tangannya, ekspresi wajahnya bukan bahagia, tapi panik. Bi, kamu ngapain kesini? Tanya Arman tergesa sambil berusaha tersenyum. Nabila menyembunyikan keterkejutannya. Aku cuma mau antar makan siang. Kamu bilang hari ini sibuk, nggak sempat keluar. Oh, iya, tapi kan aku bisa pesen makanan, Bi. Nggak perlu repot-repot, ucap Arman. Berusaha terdengar wajar, tapi suaranya terdengar salah tingkah. Wanita di sebelahnya, yang jelas-jelas Tasya, tersenyum tipis ke arah Nabila. Oh, ini istri Pak Arman ya? Hai, saya Tasya. Asisten pribadi baru Pak Arman. Senang bisa bertemu. Nabila membalas senyum itu. Senang juga bertemu. Baru 2 minggu ya kerja di sini? Tasya mengangkat alis. Oh, sudah 1 bulan lebih, Bu. Jawaban itu seperti pisau lain yang menggores hati Nabila. 1 bulan lebih. Padahal Arman baru menyebut nama Tasya sekitar seminggu lalu. Mengapa ia menyembunyikan? Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Tapi Nabila tak menunjukkan emosi. Ia tetap tersenyum, lalu menyerahkan makanan ke tangan Arman. Aku pulang dulu ya. Kamu makan yang cukup. Arman hanya mengangguk pelan. Ia tahu, ada sesuatu yang mulai terguncang di dalam diri Nabila. Tapi ia tak bisa mengatakannya. Setidaknya, belum sekarang. Malamnya, Nabila termenung di balkon. Ia membuka kembali bon makan malam yang ia temukan, lalu menuliskan tanggalnya di jurnal pribadinya. Ia mencatat hal-hal kecil yang terasa ganjil, waktu Arman pulang larut, parfum berbeda, ponsel yang selalu disembunyikan, dan kini, pertemuan yang terlalu akrab dengan seorang wanita muda di kantor. Hatinya tidak bisa dibohongi lagi. Dan yang paling menyakitkan, Arman bahkan tidak berusaha menjelaskan. Nabila tahu, tak lama lagi semuanya akan terungkap. Dan saat itu terjadi, ia akan tahu pasti apakah cinta mereka selama ini benar adanya, atau hanya kebohongan manis yang diselimuti janji-janji palsu. Namun Nabila bukan wanita lemah. Jika memang benar Arman mengkhianatinya, ia tidak akan menangis di sudut kamar seperti istri yang pasrah. Ia akan berdiri tegak. Ia akan menunjukkan bahwa wanita sepertinya
yang selama ini memilih diam dan bersabar, juga bisa berubah menjadi badai yang mampu menghancurkan segala kebohongan yang mengakar. Dan itu akan dimulai dari mencari kebenaran yang utuh, ya. Sudah lewat tengah malam ketika Nabila bangun dengan jantung yang masih berdetak cepat. Mimpi buruk tentang Arman dan Tasya menghantui tidurnya. Mimpi itu begitu nyata, seperti potongan kejadian yang seolah pernah terjadi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di balik pintu kantor, melihat Arman dan Tasya berciuman di ruang kerja yang selama ini ia biarkan bebas tanpa pengawasan. Nabila menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia berjalan ke dapur, menuangkan segelas air. Tapi hatinya tetap tak tenang. Sejak pertemuan singkat di kantor, pikirannya tak berhenti merangkai potongan-potongan aneh yang selama ini ia abaikan. Bon restoran, nama Tasya di layar ponsel, bekas lipstik di kerah baju, dan sikap Arman yang mulai menjaga jarak. Semua mengarah ke satu kemungkinan, perselingkuhan. Namun Nabila bukan tipe perempuan yang menuduh tanpa bukti. Ia tahu, bila ia ingin menghadapi ini, ia harus memiliki kebenaran yang konkret. Bukan hanya kecurigaan dan prasangka. Dan malam itu, Nabila membuat keputusan. Ia akan menyelidiki sendiri. Dengan cara yang tidak diketahui siapapun, terutama Arman. Keesokan paginya, Nabila bangun lebih awal dari biasanya. Saat Arman mandi, ia diam-diam membuka laci tempat suaminya biasa menyimpan ponsel kerja lama. Ia sudah tidak menggunakannya lagi, dan sejak beberapa bulan terakhir, Arman mengganti perangkat kantor karena alasan keamanan sistem. Tapi ponsel lama itu ternyata masih aktif, dan Nabila tahu kode buka layarnya, kode yang tidak pernah diubah sejak awal pernikahan mereka. Tanggal pernikahan mereka sendiri. Saat layar terbuka, jantung Nabila berdegup lebih cepat. Ia membuka galeri, pesan, dan email satu persatu. Sebagian besar sudah dihapus. Tapi dalam folder arsip WhatsApp, ia menemukan satu file backup otomatis yang belum sempat dienkripsi. Dan di sanalah Nabila menemukannya. Sayang, tadi malam luar biasa. Aku nggak pernah merasa sedekat ini sama siapapun selain kamu. Arman, kamu beda. Aku cinta kamu. Pesan itu dari Tasya. Diikuti dengan serangkaian percakapan lain yang menggambarkan hubungan yang jauh lebih intim dari sekadar atasan dan bawahan. Ada foto mereka sedang makan malam di balkon restoran. Ada selfie di mobil Arman, dengan tangan Tasya bertengger di bahunya. Bahkan ada satu video pendek, saat mereka berdua sedang tertawa sambil duduk berdampingan. Arman mencium pelipis Tasya seolah itu hal biasa. Nabila menggigit bibirnya, matanya panas, tapi ia menahan air mata yang ingin jatuh. Tidak, bukan saat ini. Ia harus kuat, harus tetap tenang. Ia segera mengirim seluruh bukti itu ke email pribadinya, menyimpannya di folder khusus dengan nama Plan A Eksekusi. Ia tahu waktunya belum tepat untuk melabrak. Ia ingin menyusun strategi yang jauh lebih besar dari sekadar marah-marah di rumah. Jika Arman tega mengkhianatinya, dan lebih dari itu, mempermalukannya di depan perempuan lain, di tempat yang secara sah adalah milik Nabila sendiri, maka ia akan membalas dengan cara yang membuat mereka berlutut dan menyesal seumur hidup. Puan, hari itu, Nabila mulai kembali ke kantor dengan frekuensi lebih sering, menggunakan identitas barunya sebagai konsultan independen yang bekerja langsung di bawah pemilik perusahaan. Tak ada yang tahu bahwa pemilik itu adalah dirinya sendiri. Bahkan para direksi hanya mengenalnya sebagai pewaris saham yang tak pernah mencampuri urusan operasional. Dengan bantuan tangan kanan kepercayaannya, Pak Haryo, kepala divisi hukum perusahaan dan satu-satunya orang yang tahu identitas aslinya, Nabila memulai penyusupan kecil. Ada yang bisa saya bantu, Bu Nabila? Tanya Pak Haryo saat mereka bertemu di ruang privat kantor pusat. Nabila meletakkan flash disk berisi bukti di meja. Saya ingin tahu semua transaksi internal yang melibatkan Arman. Penggunaan fasilitas kantor, dana klien, mobil operasional, bahkan kamera keamanan kalau perlu. Tapi lakukan diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu.
Saya ingin tahu seberapa dalam dia menggali liang kuburnya sendiri. Pak Haryo mengangguk pelan. Baik, semua akan dimulai dalam waktu dekat. Hari ulang tahun perusahaan sudah dekat, dan akan ada perayaan besar di aula utama kantor. Semua manajer, staf, dan direksi akan hadir, termasuk Arman dan Tasya, yang kini duduk sebagai asisten pribadi dengan akses ke ruang rapat eksekutif. Dalam hati Nabila, perayaan itu bukan sekadar selebrasi, tapi panggung eksekusi. Panggung di mana Wupung, dua pengkhianat, Wukonu akan berdiri di tengah semua orang, dan Ukun dijatuhkan tanpa bisa menyelamatkan diri. Dan untuk pertama kalinya, Nabila kembali tersenyum. Bukan senyum manis istri yang penuh cinta, tapi senyum seorang wanita yang siap membalas luka dengan cara yang tak akan pernah mereka lupakan. Pesta ulang tahun perusahaan ke-25 Prasetya Global Corp digelar dengan megah di ballroom Hotel Ariana. Lampu kristal bergemerlap, dekorasi emas dan biru tua menghiasi ruangan, dan denting gelas wine berpadu dengan musik jazz lembut mengalun dari sudut ruangan. Acara itu digadang-gadang sebagai yang termegah dalam sejarah perusahaan, dan semua karyawan diminta hadir dalam balutan pakaian formal terbaik. Arman, salah satu manajer senior, datang lebih awal dengan jas abu-abu eksklusif dan gaya penuh percaya diri. Tapi, satu hal yang langsung mencolok, ia tidak datang bersama istrinya, Nabila. Beberapa rekan bertanya dengan hati-hati. Mas Arman nggak bareng Bu Nabila. Arman hanya tertawa santai. Nabila kurang enak badan, lagian dia kurang suka acara formal begini. Itu tentu bohong. Arman sengaja Khoni tidak mengajak Nabila. Show. Ia tahu pesta perusahaan akan jadi kesempatan emas untuk tampil berdua dengan Tasya, sekretaris pribadi yang kini jadi lebih dari sekadar rekan kerja. Tasya datang mengenakan gaun merah marun yang ketat dan mencolok. Mereka berdua tak segan berjalan berdampingan, tertawa, saling menyentuh lengan, seolah tak peduli dunia. Beberapa karyawan saling pandang, ada yang membisikkan. Itu kan istri orang ya? Atau bukannya Tasya bawahannya Pak Arman? Namun, tak satu pun yang berani bertanya langsung. Semua tahu Arman punya kuasa, dan Tasya tampaknya dilindungi oleh orang dalam. Di balik senyuman dan candaan Arman, ia merasa malam ini akan jadi malam keberuntungannya. Ia sudah menyiapkan bahan pembicaraan untuk mendekati para direksi pusat yang katanya hadir malam itu. Ia sudah membayangkan promosi besar, jabatan baru, bahkan mungkin hidup baru bersama Tasya. Yang ia tak tahu, malam ini akan jadi malam kehancurannya. Di waktu yang sama, di pelataran belakang hotel, sebuah mobil sedan hitam berhenti. Pintu dibuka dan seorang wanita turun anggun. Nabila. Gaun biru gelap elegan membungkus tubuh rampingnya. Rambutnya disanggul rendah, riasan wajahnya tenang namun tegas. Di sampingnya berjalan seorang wanita setengah baya, asisten pribadinya, membawa tablet dan earset komunikasi. Semua sudah sesuai perintah, Bu, kata asistennya. Materi presentasi untuk sesi kejutan pemilik perusahaan sudah diganti dengan video Ibu. Tim teknis siap. Spotlight juga sudah diarahkan ke panggung kiri. Nabila mengangguk pelan. Bagus. Malam ini bukan cuma pesta ulang tahun perusahaan. Ini juga malam kebangkitan aku. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah ke dalam gedung. Ballroom sedang dalam puncak keramaian. Musik mengalun, tamu-tamu berputar di lantai dansa, dan di sudut ruangan. Arman dan Tasya berdiri terlalu dekat. Tasya tertawa kecil saat Arman membisikkan sesuatu ke telinganya, lalu tangan Arman dengan santai menyentuh pinggang Tasya. Mereka begitu terbiasa hingga tak sadar bahwa sepasang mata telah memperhatikan mereka dari kejauhan. Nabila. Ia berdiri di balik salah satu tiang pilar. Dadanya sesak melihat suaminya memamerkan wanita lain dengan bangga. Namun ia tidak menangis, tidak melabrak, tidak langsung maju. Ia melangkah perlahan ke tengah ballroom, menyibak tamu-tamu yang terdiam saat menyadari kehadirannya. Nabila, gumam seseorang. Arman menoleh dan wajahnya seketika memucat.
Nabila, kamu ngapain di sini? Ia menghampiri cepat, menarik lengan Nabila dengan kasar. Kamu gila? Datang-datang tanpa bilang, kenapa kamu di sini, hah? Nabila menatapnya dingin. Aku datang ke pesta suamiku sendiri. Salah? Arman terlihat panik. Ia menyadari banyak mata memperhatikan. Bisik-bisik sudah mulai terdengar. Dan ketika Tasya maju, hendak menarik Arman kembali ke arahnya, Nabila menatapnya lurus. Cocok ya, kalian berdansa berdua tanpa rasa malu. Arman mendorong Nabila pelan. Pulang sekarang, Nabila. Kamu memalukan. Nabila tetap diam, tak bergeming. Pulang sekarang sebelum aku... Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Nabila. Ballroom mendadak hening. Beberapa tamu wanita menutup mulutnya kaget. Pria-pria menegang. Semua mata kini tertuju ke satu titik. Arman yang menampar istrinya sendiri di depan umum. Nabila terdiam. Pipinya memerah, tapi ekspresinya tidak hancur. Ia menatap Arman dalam-dalam. Kau baru saja menggali kuburmu sendiri. Lalu ia melangkah ke panggung. Mik utama masih menyala. Dengan tenang ia mengambilnya dan berkata, Selamat malam. Suara itu tenang, tapi menggema hingga ke sudut ballroom. Saya tahu malam ini adalah momen penting. 25 tahun Prasetya Global Corp berdiri. Tapi saya juga tahu bahwa kebenaran tak bisa terus disembunyikan. Ia memandang ke seluruh hadirin. Perkenalkan, nama saya Nabila Az-Zahra. Mungkin kalian mengenal saya hanya sebagai istri Arman Prasetya. Tapi izinkan saya meluruskan. Lampu spotlight jatuh pada wajahnya. Saya adalah pemilik 55% saham Prasetya Global Corp. Saya adalah pewaris tunggal dari pendiri perusahaan ini, Mendiang H. Pramudia. Saya adalah ketua komisaris yang selama ini memilih bekerja dari balik layar. Gemuruh langsung terdengar. Semua terdiam. Beberapa direksi berdiri. Tasya membeku. Arman tampak seperti kehilangan warna kulit. Saya berdiri di sini bukan sebagai istri yang ditampar, tapi sebagai pemilik panggung ini. Ia menoleh ke arah Arman. Malam ini, saya ingin bicara tentang integritas, tentang pengkhianatan, tentang seorang pria yang saya cintai, yang saya percayai, tapi ternyata menginjak-injak kepercayaan itu. Dan seorang wanita yang dengan bangga menjadi perusak rumah tangga orang lain, di dalam perusahaan yang saya bangun bersama almarhum kakek saya. Ia menatap tajam ke arah Arman dan Tasya. Arman Prasetya, kamu bukan hanya mengkhianati pernikahan kita. Kamu juga menghancurkan reputasimu sebagai pemimpin di perusahaan ini. Dan Tasya, kamu pikir dengan tidur bersama atasan, kamu bisa mempercepat kariermu? Sayangnya kamu salah tempat. Tasya terbelalak. Arman berdiri, melangkah ke depan. Nabila, tolong. Kita bisa bicara baik-baik. Ini, duduk. Suara Nabila dingin dan mematikan. Bahkan protokoler keamanan acara ikut menatap Arman dengan tegang. Aku sudah cukup sabar. Sudah cukup lama diam. Tapi malam ini aku ingin semua orang tahu. Aku tidak akan diam lagi. Beberapa karyawan mulai bertepuk tangan pelan. Lalu bertambah, semakin banyak. Hingga ballroom dipenuhi tepuk tangan yang meriah, bukan untuk Arman atau Tasya, tapi untuk keberanian dan kekuatan Nabila. Nabila menunduk singkat dan melangkah turun dari panggung. Saat ia melewati Arman, pria itu menatapnya dengan wajah penuh ketakutan dan penyesalan. Nabila, tolong, kita bisa bicarakan ini. Aku minta maaf. Nabila hanya tersenyum kecil. Terlambat, Mas. Kamu sudah menjatuhkan aku di depan banyak orang. Sekarang giliranku menunjukkan siapa yang sebenarnya memiliki panggung ini. Permainan kalian berakhir malam ini. Saat Nabila berjalan keluar dari ballroom, ia membuka ponselnya dan mengirim satu perintah ke asisten kepercayaannya. Eskors Arman dari semua kegiatan operasional perusahaan. Siapkan investigasi internal terhadap Tasya. Mulai audit keuangan dan cek seluruh proyek yang mereka kelola. Aku ingin mereka berdua merasakan apa artinya dijatuhkan dari tempat paling tinggi.
Di belakangnya, pesta ulang tahun perusahaan berubah menjadi bisu. Tak lagi ada senyum, tak ada lagi sorakan. Hanya satu nama yang kini menggema di pikiran semua orang. Nabila Az-Zahra. Keesokan harinya, suasana kantor Prasetya Global Corp dipenuhi aura tegang. Tak ada tawa renyah para staf di pantry. Tak ada bisik-bisik gosip ringan di lorong. Semua diam, seolah takut mengucapkan sepatah kata yang salah. Berita mengenai malam sebelumnya sudah menyebar seperti api di hutan kering. Video pidato Nabila di atas panggung, dengan sorotan lampu yang dramatis dan ekspresi pucat Arman serta Tasya, telah menjadi viral di kalangan internal. Beberapa berani menyebarkannya diam-diam ke grup alumni kampus Arman. Beberapa lagi mengagumi keberanian Nabila seperti pahlawan perempuan yang baru saja menggulingkan tiran. Namun di tengah badai itu, Arman tetap datang ke kantor pagi itu. Dengan langkah tergesa dan mata sembab, ia mencoba bertingkah seolah semuanya masih bisa diselamatkan. Setelan jasnya masih rapi, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Begitu masuk ke ruangannya, ia menemukan surat putih tebal di atas meja. Surat Skorsing Sementara. Dari Komisaris Utama. Kepada Arman Prasetya. Perihal investigasi etik dan kepatuhan internal. Isi surat itu jelas. Ia dinonaktifkan dari semua kegiatan perusahaan selama proses investigasi berjalan, termasuk pemutusan akses ke email kantor dan data perusahaan. Arman tercekat. Ia segera mengambil ponsel dan menelepon Tasya, tapi tidak diangkat. Lagi dan lagi. Panik. Ia keluar dari ruangannya dan menghampiri ruang kerja Tasya. Di luar ruangan, 2 satpam berdiri dengan wajah kaku. Maaf, Pak Arman. Mbak Tasya sudah dipanggil oleh tim audit internal. Tidak bisa diganggu. Arman mencoba menepis, tapi tangan satpam menahan halus namun tegas. Perintah langsung dari atasan tertinggi, Pak. Siapa atasan tertinggi sekarang? Hah? Bentaknya. Salah satu satpam menatap Arman lurus. Ibu Komisaris Utama, Ibu Nabila. Nama itu membuat Arman terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. Sementara itu, di ruang meeting lantai atas, Nabila duduk di kursi kepala meja. Wajahnya tenang, tangannya bermain dengan pulpen hitam berlogo perusahaan. Di sekelilingnya duduk para eksekutif senior, HRD, dan kepala Departemen Hukum. Saudara Arman telah menyalahgunakan jabatannya untuk menjalin hubungan personal dengan bawahan langsung. Itu jelas pelanggaran etik. Dan lebih buruk lagi, laporan awal audit keuangan menunjukkan pengalihan dana promosi sebesar 80 juta rupiah ke rekening pribadi atas nama Tasya Rahayu, jelas kepala audit. Beberapa eksekutif berdesis. Nabila mengangguk pelan. Kita tidak akan membuat ini menjadi tontonan murahan. Tapi saya ingin semua proses berjalan sesuai prosedur. Transparan, adil, tapi tegas. Kami sudah menyiapkan 2 opsi, Bu, ucap kepala HRD. Pemecatan langsung atau pemberhentian terhormat dengan kompensasi terbatas. Nabila berpikir sejenak. Panggil keduanya ke ruangan ini, hari ini. Biarkan mereka memilih, tapi bukan tanpa konsekuensi. Di waktu yang sama, Tasya duduk di ruang interogasi internal. Wajahnya pucat pasi. 2 orang dari tim hukum perusahaan menanyakan hal yang sama berulang kali. Apakah Anda menerima aliran dana dari rekening proyek promosi Mega Culture Festival bulan lalu? Apakah Anda tahu bahwa aliran dana itu tidak mendapat persetujuan Direktur Keuangan? Tasya mulai menangis. Saya nggak tahu uang itu ilegal. Mas Arman yang bilang itu bonus tambahan. Saya hanya menurut. Apakah Anda menjalin hubungan personal dengan atasan Anda dalam periode waktu yang disebutkan? Tasya tak menjawab. Matanya menatap kosong. 1 jam kemudian, ia dipersilakan keluar. Tubuhnya lunglai saat langkahnya membawanya ke lift, hanya untuk menemukan Arman berdiri di sana, wajah sama-sama kacau. Begitu pintu lift menutup, keduanya saling pandang, lalu terdiam. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Lirih Tasya. Arman mendesah panjang. Aku nggak tahu, tapi ini lebih dari sekadar aib. Nabila serius.
Dia akan hancurkan kita sepenuhnya. Ketika mereka masuk ke ruang rapat, Nabila sudah duduk di kursinya. Ia tak berkata sepatah pun sampai keduanya duduk. Suasana hening menegangkan. Nabila membuka map di depannya. Saya beri kalian 2 pilihan. Pertama, kalian berdua saya pecat langsung tanpa kompensasi dan dengan surat hitam karena pelanggaran berat. Nama kalian akan tercatat di sistem blacklist industri. Karier kalian selesai. Tasya mulai gemetar. Arman menggertakkan giginya. Kedua, lanjut Nabila, kalian mengundurkan diri secara sukarela. Surat pengunduran diri akan diproses dalam 24 jam, tanpa pesangon. Tapi setidaknya nama kalian tidak hancur di luar sini. Dan saya tak akan melaporkan ke jalur hukum. Tasya menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Arman memeluk kepalanya. Kenapa kamu melakukan semua ini, Nabila? Tanya Arman dengan suara bergetar. Kamu tega... Nabila tersenyum dingin. Tega? Aku hanya membalas perlakuanmu. Kamu menghancurkan harga diriku di depan publik, Arman. Kamu menamparku. Bukan dengan tangan, tapi dengan sikapmu. Hari ini, aku hanya mengambil kembali harga diriku. Tidak lebih. Tak ada yang menjawab. Keduanya diam. Nabila bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia berkata tanpa menoleh, pilihlah yang terbaik bagi kalian. Tapi ingat, ini belum selesai. Aku baru memulai. Keesokan harinya, email pengumuman resmi dikirim ke seluruh karyawan. Dengan ini diumumkan bahwa Bapak Arman Prasetya dan Ibu Tasya Rahayu telah mengundurkan diri dari Prasetya Global Corp karena alasan pribadi. Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama ini. Tapi semua tahu, itu bukan pengunduran diri biasa. Itu adalah kejatuhan. Dan semua orang tahu bahwa Nabila lah yang menjatuhkan mereka dari tahta semu itu. Hidup bisa berubah dalam semalam. Dan bagi Arman serta Tasya, malam itu adalah malam yang menghancurkan segalanya. Setelah pengumuman resmi perusahaan mengenai pengunduran diri mereka, tak butuh waktu lama hingga kabar itu menjalar ke seluruh industri. Dunia kerja mereka, yang dulunya megah dan penuh prestis, kini telah berubah menjadi tembok sunyi yang menolak mereka mentah-mentah. Arman mencoba menghubungi beberapa koneksi lama. Ia mengirim CV ke sejumlah perusahaan, bahkan ke rekan-rekan bisnis yang dulu memujanya. Namun setiap panggilan, setiap email, hanya berujung penolakan halus atau tidak ada balasan sama sekali. Salah satu manajer HR di perusahaan teknologi menolak langsung melalui telepon. Maaf, Pak Arman. Kami menghargai pengalaman Bapak, tapi manajemen kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses rekrutmen. Ia tahu arti kalimat itu. Nama Arman sudah tercoret dari daftar layak kerja. Semua orang sudah tahu aibnya, bahkan sebelum ia sempat membela diri. Sementara itu, Tasya lebih hancur. Ia kehilangan bukan hanya pekerjaan dan reputasi, tapi juga tempat tinggal, karena apartemen mewah yang ia tinggali ternyata dibayar dari bonus yang diberikan Arman lewat dana perusahaan. Semua ditarik. Ia kini kembali tinggal di kontrakan kecil milik kakaknya, tanpa keberanian membuka media sosial. Setiap notifikasi membuatnya cemas. Komentar demi komentar menyerangnya, ti pantesan bisa naik jabatan cepet. Pelakor profesional tamat riwayatnya. Oh, nggak cuma rusak rumah tangga orang, sekarang merusak reputasi sendiri. Tasya mulai menarik diri. Ia kehilangan nafsu makan, tidak keluar kamar selama berhari-hari, dan satu-satunya orang yang masih ia harapkan adalah Arman. Tapi bahkan Arman pun mulai merasa lelah. Suatu pagi, di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran kota, Arman duduk memandangi secangkir kopi hitam dengan tatapan kosong. Ia tampak jauh berbeda dari sosok pria penuh percaya diri 6 bulan lalu. Wajahnya kusut, rambutnya tak lagi tertata, dan kemeja yang ia kenakan sudah pudar warnanya. Datang seorang pria paruh baya, mantan kolega dari bagian operasional dulu.
Ia menepuk pundak Arman pelan. Men, maaf ya, gue cuman bisa kasih info ini. Ia menyerahkan selembar kertas, hasil cetakan lowongan kerja dari sebuah perusahaan kecil sebagai marketing freelance dengan gaji yang sangat rendah. Arman tersenyum getir. Ini doang yang ada ya. Pria itu hanya mengangguk pelan. Orang-orang takut kalau kamu kerja di tempat mereka. Nama kamu udah jelek banget di dunia kerja sekarang. Arman mengangguk perlahan. Gua ngerti. Dalam hati, ia sadar. Dosa masa lalu memang tak mudah ditebus. Tapi tak pernah terpikir olehnya bahwa satu kesalahan bisa memporak-porandakan seluruh hidupnya. Sementara itu, di lantai tertinggi gedung Prasetya Global, Nabila berdiri menghadap jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota. Wajahnya tegas. Ia bukan lagi istri yang mengalah atau menangis diam-diam. Kini ia adalah pemilik tunggal dan pemimpin perusahaan warisan kakeknya. Dan untuk pertama kalinya, ia memimpin bukan karena darah, tapi karena keberanian dan ketegasannya. Ia mulai melakukan restrukturisasi besar-besaran. Divisi HR dirombak, SOP etik diperketat, dan sistem promosi ditransparankan. Ia juga mendirikan program pelaporan pelecehan dan penyalahgunaan jabatan secara anonim. Setiap karyawan merasakan perubahan itu. Aura baru menyelimuti kantor. Para staf yang dulunya takut untuk bersuara kini mulai merasa dihargai. Di tengah semua itu, Nabila tak melupakan diri sendiri. Ia mengikuti kursus pengembangan kepemimpinan, mendalami bisnis internasional, bahkan mulai muncul dalam acara-acara CEO Forum. Dalam salah satu sesi podcast bisnis nasional, Nabila berkata, "Kita tidak bisa mengontrol pengkhianatan, tapi kita bisa memilih untuk bangkit dan membuatnya jadi kekuatan. Saya pernah dijatuhkan, tapi hari ini, saya memilih untuk tidak jatuh lagi." Kalimat itu viral. Nabila menjadi simbol dengan perempuan yang terluka, namun tidak hancur. Namun, bukan berarti Nabila sepenuhnya lepas dari luka. Dalam keheningan malam, ketika semua kesibukan usai dan ia duduk sendiri di kamar apartemennya, kenangan masa lalu kadang masih datang. Kenangan tentang hari pernikahannya, tentang janji-janji manis Arman, tentang harapannya yang dulu begitu besar akan cinta sejati. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia menulis jurnal, membaca buku, lalu menyalakan lilin lavender, dan berkata dalam hati, "Luka ini bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang agar tak jatuh ke lubang yang sama." Sementara Arman dan Tasya tenggelam dalam keheningan, dunia Nabila justru semakin bersinar. Bersama para wanita pengusaha lainnya, ia membentuk komunitas Bangkit Bersama, organisasi sosial yang membantu perempuan korban toxic relationship dan pelecehan di tempat kerja. Ia mendonasikan sebagian saham untuk beasiswa bagi anak-anak perempuan dari daerah tertinggal. Ia membangun bukan hanya bisnis, tapi nano dampak. Suatu hari, saat sedang memeriksa laporan divisi baru di kantor, asistennya menghampiri dengan surat. "Bu, ada surat permintaan maaf dari seseorang, pribadi." Nabila mengambilnya, nama pengirim, Arman Prasetya. Tangannya tak bergetar. Ia membuka surat itu pelan dan membaca. "Nabila, kaumu kita mah sudah tidak peduli lagi, tapi aku ingin kau tahu, aku menyesal. Bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilanganmu. Dulu aku menertawakan keteguhanmu. Kini aku hidup dari remah-remah harga diriku sendiri. Maaf karena aku menyakitimu. Kau adalah perempuan yang jauh lebih hebat daripada yang bisa kubayangkan. Kalau kau mau, aku siap bertemu. Bukan untuk memohon kembali, tapi hanya untuk menebus luka." Nabila tersenyum kecil. Ia melipat surat itu, memasukkannya ke dalam map dokumen, lalu berkata pada asistennya, "Simpen di arsip, tidak perlu dibalas." Suaranya tegas, sebab dalam hidup ini tak semua penyesalan harus ditampung. Ada luka yang justru menjadi kebijakan untuk melompat lebih tinggi. Hujan turun deras di luar kedai kopi kecil tempat Arman duduk termenung. Jaketnya basah, rambutnya lepek, dan mata sayunya memandangi jalanan yang dipenuhi lalu lalang mobil.
ia datang lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Tangannya gemetar saat menggenggam secangkir kopi, bukan karena suhu dingin, tapi karena tekanan batin yang menyesakkan dada. Sudah hampir 2 minggu sejak ia mengirimkan surat permintaan maaf kepada Nabila. Tak ada balasan, tak ada kabar. Tapi melalui koneksi lamanya, ia berhasil mengetahui bahwa Nabila akan menghadiri acara peluncuran program sosial Bangkit Bersama di sebuah gedung pertemuan prestisius malam ini. Dan disitulah ia akan datang. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pria yang telah kehilangan segalanya, dan berharap bisa mendapat sedikit pengampunan. Sementara itu, Nabila tengah bersiap di ruang VIP gedung pertemuan. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru navy yang anggun, dengan rambut disanggul rapi. Aura wibawa terpancar dari sosoknya. Acara malam ini adalah tonggak penting. Peluncuran program beasiswa dan pelatihan kerja bagi perempuan korban toxic relationship. Media, pengusaha, pejabat, dan aktivis hadir memenuhi ruangan. Bu Nabila, media sudah siap. Mereka ingin mengambil foto sebelum acara dimulai, ujar asistennya. Nabila tersenyum tenang. Baik, kita mulai. Ia melangkah keluar ruangan dengan penuh percaya diri. Semua mata tertuju padanya. Tepuk tangan mengiringi langkahnya menuju podium. Dengan suara lantang dan penuh penghayatan, ia menyampaikan pidatonya. Saya pernah berdiri di posisi korban, tapi hari ini saya memilih menjadi penyintas. Kita semua punya pilihan, tetap di bawah atau bangkit dan menjadi cahaya bagi yang lain. Dan untuk semua perempuan di luar sana yang merasa tidak berharga karena disakiti, ketahuilah, nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang mencintaimu, tapi oleh siapa kamu mencintai dirimu sendiri. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa hadirin tampak menitikkan air mata. Nabila berdiri tegar, menjadi simbol kekuatan baru yang tak bisa diabaikan. Di sisi luar ruangan, Arman berdiri gugup bersama petugas keamanan. Ia tidak mendapat undangan. Tapi setelah menyampaikan permohonan panjang lebar, salah satu staf memperbolehkannya masuk, dengan syarat hanya sebentar, dan tidak mengganggu jalannya acara. Mata Arman langsung mencari sosok itu, dan ketika ia melihat Nabila berdiri di atas panggung, ia membeku. Wanita itu bukan lagi istrinya yang dulu ia remehkan. Ia adalah Noratwa. Arman menelan ludah. Tangannya menggenggam surat yang ia tulis sendiri. Permohonan maaf yang lebih dalam dari sebelumnya. Langkahnya pelan, nyaris ragu, namun tetap maju perlahan ke arah belakang panggung. Ketika acara selesai dan Nabila turun dari panggung menuju ruang belakang, Arman menghadangnya. Nabila, suaranya parau. Tunggu. Pengawal refleks melangkah, tapi Nabila mengangkat tangan. Biar, aku kenal dia. Arman menunduk. Aku cuma mau bicara sebentar. Nabila menatapnya dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kejutan, marah, apalagi iba. Silakan, ucapnya singkat. Arman menarik napas panjang. Aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi sekarang. Aku tahu semua ini salahku. Aku kehilangan semuanya, reputasi, pekerjaan, martabat. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan kamu. Ia menatap mata Nabila, berharap menemukan sedikit celah belas kasihan. Aku datang bukan untuk meminta kembali. Aku tahu itu mustahil. Aku cuma mau minta maaf. Dari hati yang paling dalam. Aku salah karena mengkhianatimu. Aku salah karena membelamu di depan semua orang yang dulu menghina kamu. Tangannya gemetar saat menyerahkan surat. Nabila menerimanya namun tidak langsung membuka. Arman pun berlutut di hadapannya. Di depan semua orang, di depan wartawan yang masih berada di area ruangan. Aku mohon, maafkan aku, walau aku tahu aku tak pantas dimaafkan. Sesaat, waktu seakan berhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Tapi Nabila tetap berdiri tegak, wajahnya tak berubah. Ia menatap Arman yang kini menyusut seperti bayangan masa lalu. Arman. Ucapnya pelan namun tegas. Kalau kamu ingin dimaafkan karena kamu sadar, maka maaf itu ada di tangan Tuhan. Tapi kalau kamu ingin dimaafkan,
agar bisa merasa tenang. Maaf itu bukan hakmu untuk menuntut. Arman mendongak. Aku cuma ingin kau tahu aku menyesal. Nabila mengangguk pelan. Aku tahu, tapi dengan luka yang sembuh, kekuatan yang tumbuh, dan jalan hidup baru yang ia pilih sendiri. Waktu tak pernah berhenti berputar. Meski luka masih membekas, dunia terus berjalan. Dan bagi Nabila, roda kehidupannya kini bergerak menuju arah yang lebih cerah dan penuh arti. 2 bulan telah berlalu sejak kejadian malam itu, malam ketika Arman berlutut di hadapannya. Meski seluruh media memperbincangkan insiden itu, Nabila memilih untuk tidak memberi komentar apapun. Diamnya menjadi kekuatan, keteguhannya menjadi inspirasi. Pagi itu, Nabila memulai harinya seperti biasa. Ia duduk di kursi ruang kerjanya yang menghadap ke jendela kaca gedung tertinggi di kawasan bisnis Jakarta. Di meja, terdapat 2 tumpukan dokumen penting. Satu untuk merger dengan perusahaan teknologi ramah lingkungan dari Jerman, satu lagi tentang peluncuran cabang program Bangkit Bersama di Sulawesi. Ia tersenyum puas. Tak pernah terbayangkan bahwa luka masa lalu akan membawanya sejauh ini. Kini, Nabila bukan hanya dikenal sebagai pemilik perusahaan multinasional, tapi juga sebagai aktivis sosial yang mengubah nasib ribuan perempuan Indonesia. Namun di tengah kesibukan dan kesuksesan itu, satu hal mulai tumbuh diam-diam di hatinya. Rasa tenang. Rasa itu datang bukan karena ia melihat Arman menderita, bukan pula karena pembalasan dendamnya berhasil, tapi karena ia akhirnya menyadari, ia mampu bangkit, berdiri, dan berkembang tanpa harus kembali ke masa lalu. Sementara itu, kehidupan Arman berubah drastis. Ia kini tinggal di kamar kos sempit di pinggiran kota. Kasurnya tipis, dinding kamarnya lembab, dan di pojok ruangan ada kipas angin tua yang terus berderit. Pekerjaan, ia kini menjadi sales lapangan di perusahaan alat kebersihan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk naik angkot dan membawa brosur ke kompleks perumahan, menawarkan produk dari pintu ke pintu. Beberapa orang menutup pintu di wajahnya, beberapa memakinya, tapi sebagian besar bahkan tak melihat ke matanya. Dulu, ia duduk di ruang rapat mewah. Kini, ia berdiri di bawah terik matahari, berharap setidaknya ada satu rumah yang mau membelinya hari itu. Pada malam hari, ia kadang termenung memandangi layar ponsel bututnya, melihat berita tentang kesuksesan Nabila. Dalam diam, ia mengakui, semua ini salahnya. Bukan salah dunia, bukan salah takdir. Tasya, wanita yang dulu ia pertahankan mati-matian itu telah pergi. Setelah kehilangan semua fasilitas mewah dan tidak tahan dengan hidup miskin bersama Arman, ia memutuskan kembali ke kampung halamannya. Tak ada pesan perpisahan. Tak ada permintaan maaf. Arman benar-benar sendirian. Dan ketika malam terlalu sunyi, ia sering memejamkan mata dan mengingat satu momen. Wajah Nabila, dingin dan tegas, mengatakan bahwa ia tidak menghancurkannya. Arman sendiri yang menghancurkan dirinya. Di sisi lain, kehidupan Nabila memasuki babak baru. Dalam salah satu pertemuan bisnis, ia dikenalkan kepada War Rayhan, seorang CEO muda dari Singapura yang tertarik berinvestasi pada program sosial Nabila. Rayhan sopan, cerdas, dan berbeda dari pria yang pernah ia kenal. Ia tidak mengagumi Nabila karena kecantikannya atau kekayaannya, melainkan karena tuh keteguhan dan misinya, Iko. Pertemuan itu berlanjut dengan kolaborasi, dan kolaborasi itu perlahan berubah menjadi pertemanan. Dari pertemanan, benih ketertarikan tumbuh. Tapi Nabila tak terburu-buru. Ia belajar dari masa lalunya. Cinta harus hadir bukan untuk menyempurnakan, tapi melengkapi perjalanan yang sudah utuh. Dalam suatu percakapan santai di tepi danau saat kunjungan kerja ke Bandung, Rayhan bertanya, "Kamu masih percaya cinta bisa datang lagi setelah dikhianati?" Nabila tersenyum pelan.
Aku tidak tahu apakah cinta akan datang seperti dulu, tapi aku tahu aku sudah mencintai diriku sendiri sekarang. Jadi kalau cinta datang, dia akan bertemu dengan aku yang tidak lagi kosong. Rehan hanya mengangguk dan menatapnya dalam. Hari itu Nabila merasa damai, bukan karena Rehan, bukan karena bisnisnya berkembang, tapi karena ia akhirnya mencintai hidupnya sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. Suatu sore, saat ia sedang berjalan di taman kota, ia melihat seorang pria berjaket lusuh duduk di bangku taman sambil menatap kosong ke depan. Ia nyaris tidak mengenalinya. Hingga pria itu menoleh. Arman. Mereka saling menatap beberapa detik. Tak ada sapaan, tak ada senyum. Hanya dua manusia yang dulu saling mencintai, kini berdiri di sisi kehidupan yang sangat berbeda. Nabila berjalan pelan mendekatinya. Arman, sapanya tenang. Arman tersenyum pahit. Nabila, lama nggak ketemu. Bagaimana kabarmu? Tanyanya, bukan basa-basi, tapi benar-benar ingin tahu. Seperti yang kamu lihat, berjuang. Nabila duduk di bangku sebelahnya, diam beberapa saat, lalu berkata, terima kasih sudah minta maaf waktu itu. Aku menghargainya. Arman menunduk. Aku nggak berharap kau balas. Tapi mendengar itu, cukup. Lalu ia menatapnya. Aku cuma ingin kamu tahu satu hal. Apa? Dulu aku pikir aku yang meninggalkanmu. Tapi sebenarnya, akulah yang kehilangan segalanya ketika kamu pergi. Nabila mengangguk. Aku tahu. Ia berdiri, merapikan rambutnya yang tertiup angin. Hati-hati, Arman. Aku harap kamu bisa bangkit. Arman mengangguk. Tak ada permohonan, tak ada rayuan. Hanya keheningan yang penuh pengakuan dan penyesalan. Nabila berjalan pergi. Kali ini, tanpa air mata. Tanpa luka. Hanya langkah ringan perempuan yang akhirnya benar-benar bebas. Langit Jakarta sore itu tampak lebih bersahabat. Udara tidak terlalu pengap seperti biasanya. Di halaman gedung pusat pelatihan Bangkit Bersama, sekelompok perempuan muda tengah berdiskusi dengan semangat. Mereka mengenakan seragam sederhana, membawa map dan sesekali tertawa lepas. Senyum dan semangat menyala di wajah mereka. Di tengah mereka berdiri seorang perempuan dengan aura wibawa yang anggun dan tidak memaksa. Wajahnya tenang, matanya teduh, dan senyumnya tulus. Nabila. Ia baru saja menyelesaikan sesi mentoring dengan angkatan pertama program beasiswa kewirausahaan untuk perempuan penyintas hubungan toksik dan kekerasan rumah tangga. Setiap kali ia berbicara, mereka semua mendengarkan, bukan karena statusnya, tapi karena palodu. Mereka merasa dilihat. Nuataninwa. Dulu saya juga pernah tidak percaya diri, kata Nabila dalam sesi hari itu. Pernah merasa bodoh karena mempertahankan seseorang yang terus menyakiti saya. Tapi satu hal yang akhirnya menyelamatkan saya adalah keputusan untuk mencintai diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain mendikte siapa saya. Salah satu peserta, Nia, yang berusia 23 tahun dan baru saja keluar dari hubungan kekerasan, bertanya dengan suara lirih, Bu Nabila, bagaimana caranya berhenti merasa malu? Nabila tersenyum dan menggenggam tangan Nia. Kamu tidak perlu malu. Malulah mereka yang menyakitimu. Kamu sudah berani keluar dan berdiri di sini. Itu keberanian. Malu bukan milikmu. Bangga. Itu yang harus kamu bawa pulang hari ini. Tepuk tangan kecil menyusul. Beberapa peserta menghapus air mata. Hari itu Nabila kembali memberi mereka satu hal penting. Harapan. Setelah sesi berakhir, Nabila masuk ke ruang kerjanya dan membuka email. Salah satu pesan masuk menarik perhatiannya. Undangan dari Lembaga Perempuan Internasional di New York memintanya hadir sebagai pembicara dalam konferensi tentang kekuatan perempuan di dunia kerja. Tanpa ragu, ia membalas dengan satu kata. I'm honored. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi satu hal pasti. Ia berjalan di jalur yang benar, bukan untuk menyombongkan dendam, tapi untuk menyembuhkan banyak luka. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Arman hidup dengan cara yang lebih tenang.
Ia tidak lagi mengejar posisi atau gaji besar. Pekerjaan barunya di Yayasan Rehabilitasi Remaja membuatnya merasa lebih hidup. Ia menjadi koordinator lapangan untuk program pendidikan gratis anak jalanan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk makan, membayar sewa kamar kecilnya, dan sesekali memberi uang saku pada anak-anak binaannya. Setiap pagi, ia mengenakan kemeja polos dan berangkat naik sepeda tua. Ia tahu, orang-orang masih memandangnya rendah, mantan direktur yang jatuh karena skandal. Tapi Arman tidak lagi sibuk membersihkan citra. Yang ia pikirkan sekarang adalah menjadi orang yang berguna, meski kecil. Suatu hari, saat sedang membagikan buku di taman bacaan anak-anak, seorang bocah laki-laki bernama Jody bertanya, "Pak Arman dulu kerja di gedung tinggi ya?" Arman tersenyum kecil. "Iya, tapi sekarang aku lebih suka di sini." "Kenapa?" "Karena sekarang aku kerja dengan hati. Dulu, aku kerja pakai ambisi." Jody mengangguk, tidak terlalu paham. Tapi ia menyukai Pak Arman, karena Pak Arman mau mendengarkan cerita-cerita kecilnya tentang mimpi jadi pilot dan makan es krim 5 rasa. Di malam hari, Arman duduk sendiri di kosnya. Ia tidak lagi mencari nama Nabila di Google. Ia tahu ia tidak layak untuk hadir dalam hidup perempuan itu lagi. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa syukur. Syukur karena pernah mengenalnya. Syukur karena pernah dicintai olehnya. Dan syukur karena akhirnya ia sadar, meski telat, hidup masih bisa dimulai kembali. Meski dalam bentuk yang lebih kecil. Nabila pun perlahan mulai membuka hatinya. Rehan, CEO muda yang dulu menjadi rekan bisnisnya, tidak pernah memaksa, tidak pernah menyodorkan cinta seperti barang dagangan. Ia hanya hadir, membantu, mendukung, dan mendengarkan. Suatu sore, di sebuah kafe di Seminyak, mereka duduk berdua, melihat laut. "Kamu tahu, Rehan?" ujar Nabila sambil menyeruput kopi. "Aku sempat berpikir aku nggak akan bisa jatuh cinta lagi." Rehan menoleh. "Sekarang, aku masih belum yakin. Tapi kalau kamu bersedia, aku ingin belajar. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menulis masa depan." Rehan menggenggam tangannya. "Aku tidak ingin jadi pelarian. Aku ingin jadi seseorang yang berjalan di sampingmu. Bukan menggantikan siapapun, tapi menemani kamu menjadi kamu yang paling utuh." Nabila tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa tenang di pelukan masa depan. Nabila kini dikenal sebagai simbol perempuan yang bisa bangkit tanpa harus menginjak siapapun. Ia mencintai, bukan dengan ketergantungan, tapi dengan keutuhan. Ia memimpin, bukan dengan gengsi, tapi dengan empati. Dan Arman, meski tak lagi punya kekuasaan, ia menemukan damainya sendiri, dalam diam, dalam kerja keras, dan dalam penyesalan yang ia ubah jadi perbaikan. Matahari sore menyusup hangat di antara sela-sela daun pohon trembesi yang rindang. Suasana taman kota sore itu tenang, hanya terdengar suara anak-anak bermain, dan sesekali desiran angin yang membawa aroma rerumputan basah. Di salah satu bangku taman itu, Nabila duduk dengan sebuah buku di tangan. Rambutnya dibiarkan terurai, mengenakan blaus putih sederhana dan celana kulot warna krem. Penampilannya tetap anggun, tanpa glamor, tanpa sorot kemewahan, tapi justru semakin memikat dalam kesederhanaan. Ia tidak sedang menunggu siapapun sebenarnya, hanya ingin menikmati sore dengan tenang. Namun takdir punya cara lain untuk mempertemukan masa lalu dengan masa kini. "Boleh duduk di sini?" Suara itu terdengar pelan, agak ragu. Nabila menoleh. Arman berdiri di sana, dengan pakaian sederhana, tas selempang tua, dan mata yang tak lagi berbinar seperti dulu. Tapi bukan kesedihan yang tampak, melainkan ketenangan yang anehnya tulus. Nabila mengangguk. "Silakan." Mereka duduk bersebelahan, tidak terlalu dekat, tidak juga terlalu jauh. Beberapa saat berlalu tanpa percakapan, hanya keheningan yang nyaman. Hingga akhirnya Arman berkata,
Aku dengar program Bangkit Bersama kamu sekarang udah sampai Papua. Hebat ya. Nabila tersenyum samar. Aku hanya membantu apa yang bisa kubantu. Bukan hanya membantu, Nabila. Kamu menyelamatkan hidup banyak orang. Termasuk aku. Secara tidak langsung. Ia menoleh ke arah Arman. Kali ini benar-benar menatapnya. Kamu udah berubah, ucap Nabila lembut. Aku mencoba. Bukan buat balik ke kamu, atau buat ditebus. Tapi karena aku sadar, aku harus berhenti jadi versi diriku yang dulu. Nabila mengangguk. Aku menghargai itu. Kemudian Arman mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah buku lusuh bertuliskan tentang lelaki yang menyesal dan belajar memaafkan diri. Ia memberikannya pada Nabila. Aku nulis ini. Isinya kumpulan kisah dari orang-orang yang pernah jatuh, termasuk diriku. Boleh kamu baca, atau enggak juga enggak apa-apa. Nabila menerimanya, mengamati sampulnya. Aku akan baca, terima kasih Arman. Arman menunduk pelan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi buat kamu, tapi bolehkah aku bilang satu hal terakhir? Tentu, aku tidak lagi mencintaimu sebagai milikku, tapi aku akan selalu mencintaimu sebagai seseorang yang pernah menyelamatkanku, walau aku menghancurkanmu dulu. Ada jeda. Nabila memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Arman. Bahkan sebelum kamu minta maaf. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena luka lama, tapi karena kelegaan yang akhirnya benar-benar mendarat di hatinya. Aku tidak pernah ingin kamu menderita. Aku hanya ingin kamu belajar. Dan melihatmu hari ini, aku tahu kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Arman tersenyum, tulus dan damai. Terima kasih, Nabila. Mereka berdiri. Tak ada pelukan. Tak ada salam perpisahan yang dramatis. Hanya anggukan tenang dan tatapan yang menandai. Kita sudah selesai, tapi kita baik-baik saja. Beberapa minggu setelahnya, Nabila menghadiri acara penganugerahan Perempuan Inspiratif Asia Tenggara yang digelar di Singapura. Ia hadir mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud, berdiri anggun di atas panggung, menerima penghargaan atas kontribusinya pada penguatan ekonomi perempuan di Indonesia. Dalam pidatonya ia berkata, "Saya bukan perempuan paling hebat. Saya bukan korban paling menderita. Tapi saya tahu satu hal pasti. Perempuan tidak seharusnya meminta maaf karena menjadi kuat. Dan ketika kita belajar mencintai diri sendiri, maka kita akan berhenti membiarkan orang lain merusak kita." Tepuk tangan membahana. Di barisan depan, Raihan berdiri dengan senyum bangga. Setelah acara selesai, mereka berjalan berdua di tepi dermaga. "Bagaimana rasanya?" tanya Raihan. "Seperti aku akhirnya menutup buku yang selama ini kubaca berulang-ulang," jawab Nabila. "Dan siap menulis yang baru. Kalau boleh, aku ingin jadi bagian dari buku itu." Nabila menoleh padanya. "Bukan hanya jadi bagian, tapi penulis bersamaku." Dan untuk pertama kalinya, mereka berpegangan tangan, tanpa rasa takut akan pengkhianatan, tanpa luka yang mengintai. Hanya dua jiwa yang saling mengenali, dalam damai. Sementara itu, Arman kini mengajar di sebuah lembaga pelatihan pemuda. Ia berdiri di depan ruangan kecil, mengajar dengan penuh semangat. Anak-anak muda itu mendengarkan dengan antusias. Di dinding ruangannya, terpajang foto kecil saat ia di taman bersama Nabila. Bukan karena ia tak bisa move on, tapi sebagai pengingat akan titik balik hidupnya. Ia kini hidup dengan tenang. Tidak kaya, tidak terkenal, tapi tidak lagi kosong. Dan itu cukup. 3 tahun telah berlalu sejak hari di mana Nabila berdiri di atas panggung perayaan perusahaan dan mengungkapkan identitasnya sebagai pemilik tunggal PT, Prakarsa Mandiri Nusantara. 3 tahun sejak dia membalikkan keadaan, bukan hanya untuk membalas, tapi untuk membangun ulang hidupnya dari puing-puing pengkhianatan. Hari ini, gedung utama perusahaan tempat semuanya bermula kembali dipenuhi karyawan. Tapi bukan untuk perayaan ulang tahun perusahaan seperti dulu.
melainkan untuk mengenang dan meresmikan nama baru pusat pelatihan yang kini menjadi pusat pendidikan vokasional perempuan se-Asia Tenggara, Nabila Women's Leadership and Empowerment Institute. Sebuah patung perunggu bergaya kontemporer berdiri megah di taman depan gedung. Bentuknya seorang perempuan yang mengangkat buku di tangan kanan, dan tangan kirinya merangkul perempuan lain di sampingnya. Di bawahnya terukir tulisan, "Perempuan tidak dilahirkan untuk mengemis cinta, tapi untuk menciptakan cinta dari keberaniannya sendiri." Rayhan berdiri di panggung sambil memberikan sambutan. Wajahnya tenang, tapi mata berkaca-kaca saat ia menatap layar besar di belakangnya yang menampilkan video dokumenter tentang kehidupan Nabila. Dari masa kecilnya, pernikahan dengan Arman, pengkhianatan, sampai kejayaan program Bangkit Bersama dan konferensi internasional yang ia hadiri. "Dia bukan hanya istriku," ucap Rayhan dalam pidatonya, "tapi cahaya bagi ribuan perempuan yang belajar berdiri di tengah badai." Nabila tidak pernah ingin membalas luka dengan luka. Ia mengubahnya menjadi tempat berteduh bagi siapa saja yang pernah disakiti. Dan aku bersyukur bisa mencintai perempuan seagung dia. Tepuk tangan bergema. Beberapa perempuan yang pernah menjadi peserta pelatihan Nabila naik ke panggung dan menyampaikan kesaksian. Seorang di antaranya, mantan TKW korban kekerasan, berkata, "Kalau bukan karena Bu Nabila, saya mungkin masih mengira diri saya sampah. Tapi sekarang saya punya usaha bakery sendiri dan sedang kuliah. Terima kasih, Bu." Nabila, yang kini duduk di barisan depan bersama Rayhan dan anak angkat mereka, Nadine, tersenyum penuh haru. Air mata jatuh perlahan di pipinya, bukan karena luka, tapi karena takhir yang indah setelah perjalanan panjang penuh ujian. Beberapa bulan kemudian, mereka pindah sementara ke Ubud. Rumah kecil dengan taman luas dan studio kerja menjadi tempat mereka menghabiskan waktu. Nabila sedang menulis buku pertamanya. Dari istri yang ditampar menjadi pemilik kekuasaan. Sebuah memoar yang ditulis bukan untuk menyindir atau memojokkan siapapun, tapi sebagai cermin. Bagi perempuan-perempuan yang masih terjebak dalam hubungan tak sehat. Rayhan mendampingi sebagai editor. Nadine, kini berusia 6 tahun, senang bermain di kebun dan belajar bahasa Inggris dengan sukarela. Suatu malam, Nabila duduk di beranda rumah, memandang langit berbintang. Rayhan datang membawa secangkir teh hangat. "Masih nulis?" "Sudah selesai," jawab Nabila pelan. "Apa judul bab terakhirnya?" Nabila menatap Rayhan lalu tersenyum. "Bab terakhir, aku yang akhirnya memaafkan diriku sendiri." Rayhan menarik kursi dan duduk di sampingnya. Mereka terdiam, saling menatap langit. "Kadang aku masih mimpi tentang masa lalu," bisik Nabila. "Itu tandanya kamu belum melupakannya." "Bukan. Justru karena aku sudah memaafkannya, aku bisa melihatnya tanpa takut." Rayhan mengangguk, menggenggam tangannya. "Kamu luar biasa, Nabila." Nabila tersenyum. "Aku hanya perempuan biasa. Tapi aku memutuskan untuk tidak dikalahkan oleh rasa sakit. Itu saja." Sementara itu, Arman hidup tenang di kota kecil di Jawa Tengah. Ia kini menjadi fasilitator tetap di Yayasan Pemulihan Laki-laki, mantan pelaku kekerasan rumah tangga. Programnya sederhana, mendidik laki-laki agar belajar meminta maaf, belajar mendengarkan, dan belajar tidak menyakiti. Suatu hari ia duduk di forum kecil, dan seorang peserta baru bertanya, "Pak, kenapa Bapak bisa berubah?" Arman terdiam sejenak, lalu menjawab, "Karena seseorang yang sangat aku hancurkan, memilih tidak menghancurkan balik. Dan dari situ aku belajar arti sesungguhnya dari kekuatan." Ia tahu, penyesalan akan tetap tinggal, tapi penyesalan tidak lagi menguasainya. Di akhir tahun, buku Nabila terbit dan menjadi bestseller nasional. Ia diundang ke berbagai talk show, bukan sebagai korban, tapi sebagai pembawa harapan. Dalam salah satu wawancara, host bertanya, "Kalau bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu ubah?" Nabila tertawa kecil. "Tidak ada.
tidak ingin menghindari pernikahan